Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, karena saat ini saya membuat video di waktu pagi. Di pagi yang cerah ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mawadah dengan NIM C1C019011, yang mana video presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah e-bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dewi Lestari Eskom MSI. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan bisnis yang akan saya rencanakan. Ini adalah bisnis kuliner, yakni bisnis makanan yang bernama corn dog. Oke, seperti yang dapat teman-teman lihat di background PowerPoint saya, ini adalah foto dari makanan yang nantinya akan saya jadikan bisnis seperti itu. Selanjutnya, mohon maaf. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari bisnis yang saya rencanakan. Yang pertama, saya rasa tujuan bisnis saya dalam hal ini adalah untuk memenuhi permintaan dari konsumen yang mana saat ini sedang digandrungi seperti itu, menyukai kebudayaan dari Korea Selatan termasuk kulinernya. Nah, mengapa saya katakan demikian? Hal ini karena kebanyakan perilaku konsumen itu dapat dipengaruhi oleh sesuatu yang mereka lihat dan mereka bayangkan seperti itu. Nah, jadi seseorang yang mana misalkan menonton drama Korea, kemudian mereka membayangkan kelezatan dari kuliner ini, maka akan menimbulkan keinginan untuk mencoba membuat ataupun membeli kuliner ini. Nah, yang kedua, tujuan bisnis saya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama yang ada di sekitar lingkungan bisnis. Nah, ini adalah bagaimana bisnis ini dapat bermanfaat bagi orang-orang sekitar, bukan hanya saya pribadi ataupun konsumen, tetapi juga dapat bisnis ini juga dapat menjadi lapangan pekerjaan seperti itu bagi orang-orang di sekitar lingkungan bisnis. Kemudian yang terakhir, tujuan bisnisnya adalah meningkatkan kesejahteraan pemilik usaha, karena tidak bisa dipungkiri seseorang pastinya itu memulai bisnis karena ingin memperoleh hasil dan juga keuntungan, sehingga bisnis ini diharap mampu menjadi sumber kesejahteraan dari pemilik usaha. Oke, selanjutnya ini produk yang mana tadi sudah dijelaskan oleh saya. Produk kulinernya adalah corn dog. Nah, apa sih corn dog itu? Nah, corn dog ini merupakan salah satu jajanan khas Korea Selatan yang mana mengkombinasikan sosis dengan adonan tepung tebal. Tetapi saat ini sudah semakin populer sehingga sudah semakin banyak varian, bukan hanya sosis, terkadang juga mengikuti perkembangan zaman seperti keju mozzarella dan lain sebagainya. Isian dari corn dog ini yang dilapisi dengan tepung jagung kasar, yang mana sering kita sebut sebagai tepung roti. Nah, variasi lainnya adalah corn dog dilapisi dengan kentang goreng yang dihidangkan dengan topping yang bermacam-macam. Nah, ini adalah bentuk dari banyaknya varian. Jadi banyaknya varian yang saat ini telah ada dalam produk corn dog ini. Nah, untuk manajemen bisnis yang saya lakukan ini, yang pertama, untuk awalan saya akan melibatkan anggota keluarga untuk membantu proses produksi. Kemudian sebentar. Kemudian ini saya juga akan melibatkan koneksi ataupun teman untuk membantu dalam hal promosi, karena kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya koneksi ini merupakan salah satu yang penting dari bisnis, karena untuk bisnis kita dapat dikenal oleh banyak orang, maka kita juga membutuhkan orang lain yang mana dalam media sosialnya juga
berinteraksi dengan banyak orang, seperti itu. Jadi kita juga bisa meminta bantuan dari teman-teman sekitar untuk mempromosikan, bisnis kita ini. Kemudian yang ketiga ini, mengikutkan usaha pada kompetisi bisnis agar dapat mengenalkan produk lebih luas dan mendapatkan pengalaman dan juga masukan dalam berbisnis. Hal ini, dianggap penting karena, sejatinya berbisnis ini tujuannya adalah untuk memperoleh kesejahteraan. Nah, tapi, untuk pertama kali untuk kita dapat dikenal orang, maka kita harus berusaha bagaimana, promosi ini bukan hanya lewat dari media media sosial, kemudian juga dari, mulut ke mulut, tetapi juga kita bisa mengikuti lomba sehingga, dari lomba tersebut juga banyak, orang-orang yang tertarik dengan ide bisnis ini. Selanjutnya, teknologi yang digunakan. Oke, yang pertama ini, untuk saat ini saya berencana untuk menggunakan media sosial terlebih dahulu, yakni WhatsApp, TikTok, dan juga Instagram bisnis. Nah, mengapa demikian? Hal ini dirasa, eee, masih, terjangkau untuk saya, karena di sini hanya menggunakan media sosial pribadi dan juga menggunakan sosial bisnis, dan juga dapat meminta keikutsertaan dari teman-teman saya untuk mempromosikan, bisnis ini dalam media sosialnya. Kemudian, yang kedua ini ada e-commerce seperti Shopee, yang mana dapat dilibatkan untuk memudahkan konsumen yang ada di luar kota Jambi dalam membeli produk. Tapi tentunya juga, Shopee ini karena sudah banyak, pengguna, jadi orang-orang yang terkadang melihat, media sosial, maka saat ingin membeli mereka akan membuka link Shopee karena mereka merasa percaya dengan Shopee karena, sudah dijamin, keamanannya, sehingga orang-orang akan mencari Shopee dari, bisnis ini, sehingga ini akan memudahkan bagi konsumen untuk memutuskan membeli ataupun tidaknya. Kemudian strategi penjualan. Nah, strategi penjualan yang saya rencanakan yang pertama ini memberikan potongan harga sebesar 10% di awal penjualan. Jadi sebelum launching produk nih, jadi, saya akan mempromosikan terlebih dahulu, akan ada potongan 10% saat hari, launching produk, seperti itu. Yang kedua ini mempromosikan produk sebelum awal penjualan sehingga dapat mengenalkan terlebih dahulu produk yang nantinya akan dijual. Nah, jadi tadi, selain saya mempromosikan potongan harga, tentunya juga saya mempromosikan produknya, mengenalkan produknya terlebih dahulu sebelum, open order, seperti itu bahasanya. Selanjutnya yang ketiga ini ada, pembelian 3 kondok mozzarella mendapatkan gratis 1 kondok isian sosis hanya untuk hari yang ditentukan. Nah, harinya ini bisa saja pada saat awal buka ataupun juga pada hari-hari yang, terkadang, e-commerce juga memanfaatkan hari tersebut untuk jualannya seperti tanggal 11, 22, sampai 12.12. Nah, jadi itu tanggal, belanja nasional, seperti itu. Yang keempat, memberikan gratis ongkir hanya pada hari yang ditentukan. Nah, ini sama saja dengan poin ketiga, tetapi kita memberikan, gratis ongkir untuk, orang-orang yang ada di sekitar kota Jambi maupun orang-orang yang di luar kota Jambi menggunakan Shopee tadi. Oke, terima kasih, itulah tadi akhir dari penjelasan saya terkait dengan, strategi konsep dan juga strategi bisnis yang akan saya, jalani. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penjelasan dan pemaparan, saya terkait bisnis ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.